Oke, ketemu lagi di channel ini. Di depan saya ini saya kebetulan di mobil ya. Anda kalau ada tahu kisi-kisi AC seperti ini pasti sudah tahu lah. Ini kira-kira mobil apa gitu ya, tanpa saya menyebut untuk eh, mereknya. Nah, ini di depan saya sudah beberapa waktu menggunakan sebuah radio yang cukup baru dari Alinco, yaitu ini Alinco VHF FM Transceiver DRCS 10. Nah, ini saya rasakan sendiri di kendaraan saya yang kisi-kisinya seperti ini ya. Saya tidak usah nyebut merek. Nah, ini saya ingin mengungkapkan apa yang menjadi keunggulan atau keuntungan dan mungkin sesuatu yang menjadi kekurangan mungkin ya, kekurangan. Nah, ini keunggulannya yang jelas dan amat sangat saya rasakan itu bentuknya sangat kecil ya. Memang kalau dibandingkan mungkin DR135 atau 2300 itu mungkin tidak berbanding jauh, tetapi ini lebih kecil, lebih tipis. Bentuknya cukup kompak, kemudian menggunakan bautnya cuma 2, di sini 1, di sini 1. Kalau biasanya kan ada 4 ya, kiri 2, kanan 2. Kalau ini samping sini 1, sini 1 gitu aja. Dan bracketnya itu mini sekali, jadi bracketnya itu tidak yang makan tempat gitu. Bracketnya cukup keren. Nah, kemudian speakernya ada di atas. Nah, ini saya suka speakernya ada di atas. Speaker ini sangat membantu sekali. Kalau di bawah kan mungkin agak kurang clear ya. Kalau ini speakernya di atas. Kalau suaranya sih cenderung medium ya, menurut saya medium, bukan yang ngebass gitu, tapi medium. Cukup lah kalau di kendaraan, saya tidak sampai harus kok nggak jelas gitu. Cukup oke lah. Kemudian untuk layarnya kan sekian ya. Kalau dibandingkan dengan layar 2300 ICOM atau DR135 yang satu pabrikan, memang dia kalah besar, tapi sudah cukup ini, sekian ini sudah cukup memang. Tombol-tombolnya ini karet ya. Tombol-tombol ini karet. Nah, ini karet. Tombolnya ini enak lah, lembut. Cuma saya khawatirnya mungkin dalam jangka waktu lama dia akan hilang atau enggak. Nah, itu maksudnya mengelupas atau enggak itu yang saya tidak tahu, karena saya pakai ini mungkin baru 1 bulan, sekitar 1 bulan lah sampai video ini saya buat. Kalau DR135 itu kan agak keras ya, putih tapi keras gitu loh, itu keras. Nah, ini semoga ini tidak pudar ya, karet-karet ini tidak pudar, tapi pencetannya enak, powernya mencet lama atau mencet pendek juga bisa. Kalau mematikan harus pencet agak lama baru bisa mati memang. Nah, itu. Kemudian ini saya nyalakan ya. Nah, itu. Layarnya bisa putih, bisa orange, bisa sakura. Nah, ini putih ya. Putih jadi nggak terlalu kelihatan ternyata ya. Tidak terlalu kelihatan. Coba ini kalau off malah kelihatan ini di layar HP. Ntar saya rubahnya dulu. Nah, ini kalau orange juga kelihatan. Dah, kita ganti orange saja. Nah, ini kalau di orange ini kelihatan ya, kelihatan. Layarnya kalau besar sih enggak, cuma cukup itu aja. Cukup lah, layar ini cukup untuk kebutuhan kita di mobil itu sudah sangat cukup gitu. Kemudian volumenya ada di sini. Ini enak juga volumenya cukup enak, dengan tangan ketika kita nyetir mobil di posisi ini cukup enak lah, tidak terlalu jauh. Dan ini ada bukan tombol ya, knob squall ini, jadi di belakangnya ini. Tapi sangat jarang, menurut saya squall itu jarang lah kita pakai ketika di kendaraan. Tapi kalau volume iya, kadang kita pindah RPU atau pindah frekuensi yang lain, mungkin kekerasan output speakernya itu tidak sama. Nah, ini enak, posisi ini cukup enak.
Kemudian ini di sini apa ini soket mikrofon di sini. Ini sebenarnya tidak masalah bagi pengemudi, tidak masalah. Bagi pengemudi ini enak-enak saja sebenarnya. Cuma kalau Anda punya anak atau mungkin pendamping istri atau mungkin ya biasanya istri ya, biasanya yang ngebreak itu biasanya laki-laki ya biasanya. Walaupun tidak semua sih ya. Tapi biasanya yang di kiri ini kalau saya ini pendamping saya dan anak-anak itu kadang protesnya kabelnya. Ini kan kabelnya turun gini dan di bawah ini, di bawah sini ini ada layar head unit ya. Itu kadang terganggu. Itu yang komplain anak-anak biasanya. Komplain anak-anak ini kabelnya mengganggu gitu. Kalau untuk pengemudi sebenarnya tidak masalah. Kita penggunanya tidak masalah, ini di sini tidak masalah. Tidak masalah. Nah ini justru enaknya ini dekat dengan tangan kiri pengemudi, jadi tidak terlalu susah. Nah tombol-tombolnya ini ya cukup enak lah diakses untuk menyimpan apa namanya frekuensi VFO ke memori, cukup enak, cukup ya mudah lah ya. Hanya memang ini yang saya rasakan kalau menggunakan Alinco DRCS 10 di mobil, karena saya pernah pakai Alinco DR135 di mobil ya. Itu yang jelas saya rasakan itu ketergantungan saya ke Xtramic ini besar sekali. Nah ini Xtramic ini ya, jadi mau pindah power itu harus dari sini, memang dari sini. Mau lewat sini kan agak ribet memang. Nah kemudian mau muter dial pindah channel dari sini ya ndak ada. Up down channel itu ndak ada. Kalau ini mohon maaf kita bandingkan dengan Alinco DR135 itu kan ada tombol dial di sini ya. Nah ini walaupun mikrofon ini tidak terpasang atau mungkin kita nggak sempat memegang, kita masih bisa muter dial dari sini. Nah ini ndak bisa. Radio ini ndak bisa. Kemudian 2300 itu juga bisa. Yaesu FT2980 juga bisa. Nah kalau radio ini tidak bisa. Ini kalau memindah channel, yang saya rasakan ya ini ya. Mungkin kalau ada pendapat yang lain, mungkin bisa dikasih komentar di bawah. Terima kasih sekali. Kalau saya ini kalau di kendaraan itu tergantung banget dengan ini. Nah ini ketergantungan dengan tombol ini ketika di perjalanan itu sangat tinggi sekali. Pindah channel gitu kita tidak bisa dari sini, kita dari depan sini tidak ada, kita harus pakai dari sini. Nah ya sebenarnya tidak masalah ya, sebenarnya tidak masalah. Hanya saja ketika kita mikrofon tidak sempat megang mikrofon atau kondisi tertentu ya, saya nggak bisa bilang apa, itu akan menjadi susah karena di sini tidak ada dialnya atau untuk berpindah channel. Nah itu. Kemudian mengakses menu itu ya sangat mudah di sini ya. Ini mikrofon ini gimana ya? Ini keunggulan karena ini shortcut menuju banyak menu memang. Cuma kalau kita dari radio ini langsung mau menu ya, itu menurut saya kok gimana ya, agak lebih ribet itu aja kalau di mobil. Nah kalau ini memang Xtramic ini memang dibandingkan dengan Xtramicnya DR135 ini lebih powerful menurut saya. Jadi impresi saya setelah 1 bulan ini, radio ini sebenarnya enak digunakan di kendaraan. Posisinya kecil, bentuknya kecil, kemudian penempatannya mudah di kendaraan. Xtramicnya berfungsi banyak. Kemudian nah ini kalau saya tempatkan di sini, ini kan ada kisi-kisi AC ini di bawah rak ini. Nah ini kalau di mobil saya kan ada. Nah ini heatsinknya dia kan ada di bawah. Nah ini AC keluar, nah ini dingin terus ini di bawah sini. Dingin terus ya. Karena ini radio ini walaupun tulisannya 10 watt, tapi kalau di mobil saya ukur power low-nya itu sudah lebih dari 12-13 watt. Jadi cukup besar low-nya. Low-nya cukup besar sekali. Demikian ini yang saya rasakan ya setelah 1 bulan menggunakan
reg ini Alinco DRCS 10 di mobil ya, itu yang saya rasakan. Kalau powernya sih oke, low-nya sekitar berapa ya, mungkin 14 watt, middle-nya ada di 20-an lebih, kemudian high-nya di 55 sampai 60 watt. Jadi kalau power tidak masalah, bodi kecil, hanya kendala yang mungkin menurut saya kurang maksimal itu tidak ada tombol dial di depan sini. Kemudian masuk menu itu gimana ya, masuk menu itu kurang kompak lah gitu aja istilahnya, atau kurang apa ya, kurang mudah gitu, kurang mudah. Tapi di Xtramicnya luar biasa, di Xtramicnya shortcut ke menu-menu itu sangat lengkap dan sangat memudahkan. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih selalu menonton di channel ini dan sampai jumpa.